seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Udah 10:30 ini Mas, bagaimana? Terus? Tidak ada agenda ta'lim yang lain? Tidak ada. Sudah. Saya jangan dihentikan ya. Baik, kalau gitu kita teruskan. Baik, 2. Awas, hati-hati nih, hati-hati. Sholatnya ningkat. Tahajud dikerjakan. Duha jalan. Syuruk tidak tinggal. Cuman sayang, kualitas belum berkembang. Apa di antara kualitasnya? Awas, hati-hati. Ada sindiran dalam Al-Quran yang halus tapi dalam. Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian Anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati Anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, S4, kerupuk 2, dingin. Oh. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca. Cek. Abu Daud nomor hadis 857. Ini kata Nabi nih. Sholat yang betul itu, di antara yang paling utama kita mesti mengerti apa yang dibacakan. Sebab kalau kita nggak paham yang diucapkan, kata Nabi, ini baru takbir aja, setan tuh udah memberikan was-was. Nggak percaya nanti ya, nanti zuhur di sini, antum sholat, ini pasti terbukti. Sebelum takbir kita bisa fokus di begini. Tapi saat tangan diangkat mulai takbir, Allahu Akbar, fayaqulu, kata Nabi, begitu Anda mengatakan Allahu Akbar, maka setan berkata, ingat ini, ingat itu. Udkur kada, udkur kada. Kalau nggak percaya, lihat saat duhur nanti nih. Begitu Anda takbir, sebelum takbir biasa. Begitu takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba apa yang tidak ingin Anda ingat, semua bisa ingat. Kunci mobil ada di mana, handphone belum dibalas, miss call, WA, macam-macam. Tadi selfie nggak jadi, lupa. Muncul semua. Muncul. Bahkan kalimat saya ini, itu akan disebutkan lagi. Jadi begitu Anda takbir, kata setan, hati-hati. Kata Ustadz Adi, setan akan membisikkan supaya kamu ingat sesuatu. Itu setan. Hadisnya belum selesai. Lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai nanti, kata Nabi, kalau Nabi katakan itu pasti terjadi. Kata Nabi, nanti ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat dan menunaikan sholatnya. Tuh, jangan lupa. Kalau Nabi katakan begitu pasti kejadian. Bahkan ada orang sholat nggak sadar dia sedang sholat berapa rakaat. Subuh itu cuma 2 rakaat. Tapi kondisi tertentu bisa nggak sadar. Ini rakaat keberapa ya? Dan baru takbir dia. Bagaimana cara mengatasinya? Dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu kalau takbir saja, baca teman-teman. Di antara cerita-cerita orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi, ada kitab itu bagus, karangan Mbah Hashim. Syekh Hashim Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Beliau menulis 19 kitab. Kitab keempatnya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin.
Bagaimana cara kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicontohkan amal-amalan soleh para sahabat. Nah di kisah yang lain di luar kitab tadi, Abu Bakar itu punya kebiasaan. Saat sholat, beliau berusaha memahami bacaan sholat, menerjemahkan dengan pikirannya, memahami, merasakan dengan hatinya. Dikenalah kemudian dalam sejarah, begitu mulai takbir, Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya menerjemahkan Allah Maha Besar. Hatinya meresapi, ya Allah, saya mengatakan tiap hari dalam sholat Engkau Maha Besar. Tapi saya takut kalau tiap hari merasa besar dalam kehidupan. Sombong dengan orang lain. Merasa paling hebat dari tetangga. Merasa paling hebat daripada yang lainnya. Merasa yang paling pintar, yang paling kuasa, yang paling segalanya. Takut. Abu Bakar itu merasa paling khusyuk aja udah ketakutan. Jadi begitu mulai bertakbir, sudah gemetar tangannya begini. Allahu Akbar, gemetar. Hampir mirip kita subuh-subuh sholat di luar di alun-alun, gemetar tangan. Karena memahami apa yang dibaca. Jadi kalau kita bicara hijrah, sudah nggak usah jauh-jauh dulu. Perbaiki sholat kita dulu. Tingkatkan kualitas. Sebab kalau sholatnya udah bagus, orang yang sholatnya benar kata Quran, itu hal pertama terjadi pada dirinya, akan terjadi perubahan perilaku. Quran surah 29 ayat ke-45, Inna sholata tanha anil fahsya. Saya tutup dulu sesi pertama di sini. Sungguh kata Allah, orang kalau sholatnya benar, pasti akan terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang karakternya buruk, akhlaknya tidak mulia, tidak memiliki adab, itu artinya, mohon maaf, ada satu di antara dua pengaruh ini. Tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf. Kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Jadi kalau ada orang tidak sholat, kata-katanya kotor, memang dia nggak sholat. Tapi kalau antum sholat, kata-katanya kotor, senang mencela, senang berselisih, senang mengejek, itu tandanya ada yang salah dalam sholatnya. Saya tidak, Ustaz. Insya Allah tidak, Alhamdulillah. Tidak seperti ibu yang itu tuh yang itu tuh. Oh, sama. Nggak pernah. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, nggak akan ada kemaksiatan seperti itu. Mustahil. Fahsya yang buruk. Lihat, berapa kali Anda lihat handphone? Berapa kali ada gambar-gambar yang tidak bagus di handphone? Orang kalau sholatnya benar, fahsya ditinggalkan. Begitu buka handphone, muncul iklan. Gak bagus ini gambar, palingkan oleh Anda. Bahkan lisan berkata, Quran surah ketiga, ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Astagfirullah. Lihat TV, tayangan gak bagus, aurat muncul. Astagfirullah, ganti channel. Palingkan. Itu baru sholatnya benar. Dan tidak akan terlambat antara mata dengan lisan. Buka TV, tayangan gak bagus. Lisan astagfirullah, tapi mata gak berpaling. Astagfirullah. Astagfirullah. Wow. Itu mah belum nyambung. Mungkar. Keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal perut. Korupsi, mungkar. Awas. Hati-hati. Maaf. Berbohong, mungkar. Mencuri, mungkar. Menipu, mungkar. Berselisih, mungkar. Membunuh, mungkar. Melanggar aturan, mungkar. Antum mau taklim, tapi melanggar aturan, mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, gak akan melanggar aturan yang benar diterapkan dalam kehidupan. Antum pakai motor nih, pengen datang ke taklim, tapi melanggar aturan dengan sengaja, mungkar. Lampu merah diterobos, polisi datang menunaikan tugas, berhenti. SIM, ada Pak. STNK, ada. Mau kemana? Taklim. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu ada Bapak. Itu yang salah. Paham ya? Jadi mustahil. Apalagi seperti sekarang terjadi banyak kekacauan yang tidak kita harapkan. Padahal sholat. Kok bisa tiap hari orang lukai orang lain, dengar kita cerita, tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Ada yang salah dengan kalimatnya. Saya waktu kejadian di Jalan Tamrin tuh, bom. Saya di Lampung tuh. Jamaah Lampung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi nggak mungkin. Sudah. Jadi siap-siap kita. Siap, baik. Dan insya Allah kalau masanya sudah tiba, kita sama-sama baik, maka akan terjaga dalam kebaikan.
Bahkan akan mengelompok. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo bentuk kelompok yang sering ngajak pada kebaikan. Nanti ada kajian A, kajian B. Ada yang ngajak tahajud call, one day one juz, one day one hadis. Ya, di perkantoran sekarang sedang ngajak, ayo beri perilaku benar sebagai pegawai muslim yang baik, tebarkan senyuman, macam-macam ada. Wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan, sederhana. Tapi pesan yang kita sampaikan, bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan.